udah kepikiran belum sih nanti nih lulus mau apa? Entah mau kuliah kah, mau kerja, atau mau mungkin kuliah sambil kerja? Pembelajaran yang kita dapat itu emang gak sepenuhnya menuju ke masa depan kita, makanya itu kita perlu lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Soft skill dan hard skill tuh sebenarnya bisa dilatih dari mana aja dan kapan setuju. aja. Contohnya dari organisasi yang kalian tekuni kali ini ya, OSIS gitu. SMA, karena setelah SMA orang-orang pada umumnya ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan. Jadi maksimal untuk menentukan antara kuliah dulu atau kerja dulu itu saat SMP sih menurut aku. Dulu aku tuh SMP kan gak organisasi ya. Terus aku tuh pas SMA tuh join dan aku tuh ngeliat apalagi yang kayak angkatan kakak kelas yang OSIS itu keren-keren banget gitu kan. Action. Hai Bio Friends, balik lagi bersama podcast Bina Insani. Kalian pasti bingung kan kenapa saya yang duduk di sini? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa tuh, Kak? Kenapa tuh? Karena host utama kita yaitu Kak Nadia, dia lagi berhalangan hadir menjadi host pada hari ini. Tapi tenang, saya di sini nggak sendiri. Ada siapa nih? Halo teman-teman, nama saya Putro Dwi Mulyo. Di sini saya sebagai co-host kali ini. Nah, terus kita juga kedatangan siapa dari mana? Kita dari SMA 11 Bekasi. Wih, kenalan dulu dong. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya dari yang ini dulu nih, yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Fahriani. Aku di sini sebagai wakil ketua ASIS SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Halo Kak Aisyah. Halo, Kak Aisyah. Boleh yang kedua? Hai semua, aku Aisyah Nelansaria, Aisyah juga, tapi Aisyah aku juga. dipanggil Ainai. Aku selaku Humas OSIS SMA 11 Bekasi. Halo Kak Ainai. Ainai atau Aisyah tadi? Ainai. Nah, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dava Sastra Jendra, biasa dipanggil Sastra, dan aku di OSIS sebagai sekretaris. Kalau OSIS tuh lagi apa sekarang? Sibuk apa? Mungkin untuk yang waktu terdekat kita lagi sibuk di event Kartini sih. Soalnya kan sebentar lagi Oh iya, mau hari Kartini ya, hari tanggal Kartini ya. 21 April ya? iya. Nah, Itu eventnya ngapain tuh kira-kira? tentu eventnya itu kita pasti bakal ada banyak-banyak penampilan tentang kesenian. Terus juga ada lomba-lomba yang menyangkut kayak misalnya lomba nyanyi. Terus lomba ada menoreh aksara juga, kayak menoreh aksara Jawa atau aksara-aksara yang pokoknya bahasanya bahasa Indonesia, maksudnya kayak Indonesia. bahasa daerah di Indonesia gitu. Itu lebih ke budaya Indonesia Iya, ya tentang intinya. budaya Betul. tentunya. buat internal di SMA Iya, ini 11 Bekasi. Oke. Terus selain itu lagi sibuk belajar itu apa? Paling kita sebentar lagi 2 pekan lagi ya, kita mau Ya, di ujian. PH. Iya. Di PH2, PH2. penilaian harian gitu. PTS. PTS. Oh, PTS. sekarang namanya PH ya, penilaian harian. Iya, penilaian harian. Tapi biasanya tiap sekolah beda-beda sih namanya. Kembali lagi ke sekolahnya Menarik, masing-masing. Menarik. Jadi kayak kita lumayan sibuk karena kita harus membagi waktu belajar kita untuk PH sama nyiapin event Nah, juga. itu tuh biasanya kan suka bentrok-bentrok Iya, gitu ya. benar. Iya, benar banget tuh. Nah, itu kalian tapi alhamdulillah masih bisa lancar. Alhamdulillah puji Tuhan. ke-handle sih. Masih kehandle. Iya. Ngomong-ngomongin soal OSIS gini-gini kan kalian sibuk tuh. Kira-kira udah kepikiran belum sih nanti nih lulus mau apa? Entah mau kuliah kah, mau kerja, atau mau mungkin kuliah sambil kerja? Kira-kira dari kalian, mungkin dari Aisyah dulu udah ada gambaran belum? Mungkin kalau dari aku pribadi, aku tentunya ingin kuliah karena aku ingin melanjutkan studi aku ke jenjang kuliah karena aku ingin menjadi psikolog. Cuma aku sebelumnya pasti lihat dulu secara finansial atau secara modal tuh mencukupi atau tidak. Kalau mungkin tidak mencukupi, tentunya aku tidak memaksakan diri harus bekerja terlebih dahulu. Dan tapi kalau misalnya secara pribadi aku bisa menyanggupi antara
kuliah dan kerja aku bakal ngejalanin kedua hal tersebut sih tentunya. Keren. Tapi kamu jurusannya apa sekarang di sekolah? Aku jurusannya tuh nyangkut juga ke jurusan psikologi. Oh, Jadi, emang satu linear iya, ya? satu Linear sama. ya. Oke, bagus. Kalau Ainai? Ya, kalau aku kan paket 2 itu full IPS ya. Hmm. Dan aku tuh emang dari dulu udah minat ke dunia sosum gitu. Oke, sosum kalau sosum. Kalau aku sendiri aku pengen ngambil produksi media. Jadi Produksi media. Produksi media. ya, jadi produksi media itu kan kita belajar tentang fotografi, videografi, film, periklanan dan juga kayak desain grafis. Desain grafis. Maaf typo. Oke, kalau Sastra mau kuliah atau mau kuliah kerja atau mau kerja dulu? Kalau misalkan ada rezeki ya pasti mau kuliah ya Kak. Apalagi kalau misalkan kita kan ambil SMA ya, emang tujuannya pasti rata-rata anak SMA tuh pasti mau kuliah gitu. Nah, dan kata orang tua aku juga sih, ya kalau bisa sambil kerja juga, kuliah sambil kerja. Dan kebetulan aku juga sekelasan sama Aisyah. Oh, satu kelas ya, berdua. sepaket. Ya gitulah. Jadi aku mau ngambil HI gitu Kak, hubungan internasional. Keren. Keren. Tapi udah ada gambaran belum mau kuliahnya tuh di mana? Di PTN kah atau mungkin di luar kota atau di mana gitu? Ya, Apa masih gambaran umum aja mau ambil jurusan ini gitu-gitu doang? kalau untuk aku mungkin ya baru gambaran umum aja sih Kak, baru mau ngambil jurusan apa gitu. Untuk ke kuliahnya, ke tempatnya itu masih dipikir-pikirin lagi. Oke. Kalau kamu juga sama? Iya, apa? Oh, kalau untuk universitasnya aku udah ada tujuannya sih, cuma balik lagi mungkin bakal menyesuaikan kan angkatan kita ini bakal ada TKA ya. TKA. Iya benar. Iya, jadi nanti SNBP tuh nggak full dari nilai rapot, ada TKA dan itu tuh kayak bisa jadi pertimbangan aku. Mungkin nanti kalau misalnya aku pertimbangin nilai TKA dan juga nilai rapot aku nggak mumpuni, mungkin aku bakal ganti, cuma tetap aja ke satu alur di situ, ke dunia kreatif juga aku masuknya. Kalau kamu juga sama? Iya, Udah benar. ada belum ada gambaran mau di mana atau Kalau gambaran untuk Univnya? universitasnya udah ada Oh, sih. udah ada. Berarti kalian udah mempersiapkan dari sekarang atau masih fokus organisasi sama pembelajaran aja di sekolah gitu? Kalau dari aku sih untuk TKA sudah dipersiapkan karena kan kabarnya itu TKA itu akan bakal dilaksanakan kan bulan November ini. Nah itu juga persiapannya juga kalau cuma beberapa bulan doang kan kayak kurang. Jadi disiapkannya tuh dari sekarang. Jadi buat TKA emang aku Udah siapin ya dari sekarang. Jadi sekarang tuh ada TKA juga ya? Iya. Ya, Iya, TKA. betul. Itu Dan kebijakan. dilaksanainnya tahun ini walaupun lulusnya masih di tahun depan. Iya. Di bulan November nanti. Ya, itu kebijakan baru dari pemerintah ya. Oh iya. Jadi sekolah kita udah mulai running buat ngejar gitu loh, ngejar TKA-nya karena kan lumayan ya kalau misalnya 5 mapel. Iya. Oh 5 mata pelajaran? Iya, 3 wajib, 2 pilihan. Sesuai sama jurusan yang mau kita ambil. Oke. Kak Putra mau nanya nggak? Kan rata-rata kalian rencananya pada mau kuliah ya ke depannya ya. Nah, menurut kalian sebagai lulusan dari SMA, nah menurut kalian nih gimana sih tentang hard skill dari yang diperoleh dari pembelajaran di SMA gitu? Apakah ada yang berbeda nantinya sehingga memutuskan untuk mengambil kuliah ke depannya? Maksudnya kayak gimana tuh Pak? Coba jelasin lagi Kak Putra. Misalnya, nah kan ketika kalian lulus SMA nih, kalian kan nantinya bakal condong ke kuliah. Nah dengan kuliah itu kan nanti kalian mempunyai skill yang berdasarkan yang jurusannya tadi. Iya. Nah berdasarkan dari hasil lulus SMA nih, menurut kalian jika kalian nantinya lulus SMA, apakah kalian udah siap dengan condong ke skill tersebut atau emang perlu kuliah lagi? Oke, kalau dari aku sih perlu lagi untuk menekuni apa yang sesuai gitu. Karena misalnya kayak aku kan mau jadi psikolog, mungkin kalau untuk sekedar belajar di SMA doang itu studinya tuh kurang gitu. Harus melanjutkan ke dunia kuliah. Harus di-upgrade lah ya. Iya, harus dikembangkan lagi lah gitu pokoknya. Kalau menurut aku gitu sih.
Kalau dari Aina, Kalau dari aku pribadi mungkin baik di SMA, SMK ataupun kuliah itu pastinya kita bisa ngembangin hard skill dan soft skill kita. Tapi baik lagi gimana cara kita ngembangin yang misalnya kayak di SMA nih kita bisa ngembangin soft skill tersebut, tapi dengan cara kita join organisasi atau kita menjadi murid yang aktif. Menurut aku dimanapun tempat kita pasti bisa asal kita bisa menyesuaikan diri dan mau berkembang. oke, benar banget. Kalau menurut Sastra? Ya, aku setuju sih sama pendapatnya Ana ya. Ya mau dimanapun kalian berada ya, kalau misalkan kita bisa menyesuaikan diri, ya itu bisa menjadi hal positif buat kita. Kita bisa ngembangin hard skill atau soft skill kita di situ. Dan aku juga setuju sama pendapatnya Aisyah. Kalau misalkan mungkin ya di SMA ini atau di SMK ini pembelajaran yang kita dapat itu emang nggak sepenuhnya menuju ke masa depan kita, makanya itu kita perlu lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya, oke, benar, setuju sih, betul. Tapi aku penasaran, kalian ngambil psikolog terus ngambil yang dunia desain sama hubungan internasional itu karena passion kalian di situ atau ada misalkan disuruh orang tua nih suruh masuk jurusan itu aja? Passion Itu sih Kak, passion. passion. Passion, memang passionnya ya. Ini keren sih. Keren. Oke. Ada lagi nggak Kak Putra mau nanya? Apa ya? Ya mungkin itu ya tadi ya, kan rata-rata memang tujuannya emang kuliah gitu ya. Memang view friends juga perlu diperhatikan bahwa soft skill dan hard skill tuh sebenarnya bisa dilatih dari mana aja dan kapan setuju. aja. Contohnya dari organisasi yang kalian tekuni kali ini ya, OSIS gitu. Jadi view friends nggak perlu takut gitu buat nyari di mana pengalaman, di mana passion kalian. Nah, mungkin itu yang bakal jadi tujuan kalian jika sudah menemukan passion kalian gitu. Jadi kalian boleh mencontoh nih kakak-kakak yang ada di depan sini gitu. Deng deng deng. Tapi kalian pernah ada kepikiran mau kuliah sambil kerja gitu nggak? Atau sambil ningkatin apa tuh karir gitu-gitu? Atau mau fokus kuliah dulu aja? Kalau dari aku sendiri sempat kepikiran kayak gitu karena biar apa ya bisa mengurangi inilah bisa membantu ekonomi keluarga juga, jadi keluarga orang tua tidak terlalu mengeluarkan banyak uang gitu untuk kuliah. Cuma aku juga kepikiran untuk apply beasiswa juga. Jadi selain itu, kalau misalnya ternyata aku nggak sanggup nih buat kuliah sambil kerja dan aku keterima beasiswa, dan itu kan bisa beasiswa itu bisa digunakan untuk backupan aku dalam memenuhi UKT-nya gitu. Oh, iya sih, semoga sih. Biasanya sih banyak sih kampusnya ada program beasiswa gitu. Kalau aku personally kepikiran sih, aku sendiri tuh emang suka kayak crafting gitu kan, dan aku kayak suka bikin-bikin gitu. Aku tuh kepikiran apa yang bikin small business. Bisnis kecil-kecilan gitu ya. Kayak contohnya aku kan suka crochet, merajut kan. Dan itu bunda aku tuh juga kayak, kamu bisa nih kalau misalnya ada waktu luang bisa bikin small business. Aku juga pengen misalnya sambil kuliah aku bisa mengembangkan small business itu. Tapi itu udah dikembangin dari sekarang atau belum tuh yang merajut gitu-gitu? Aku emang suka bikin, cuma aku belum pernah dibisnisin join. gitu. Biasanya ya? aku kayak kasih ke hadiah. Kayak pas aku kasih hadiah ke Aisyah pas dia ulang tahun. So sweet. Kalau kamu? Kalau aku sendiri ya udah mulai sih Kak nyoba-nyoba buat apa ya, kerja gitu, kayak misalkan aku suka nulis Kak. Nulis cerita atau nulis cerita di gitu. Mungkin kayak kalian berdua juga belum tahu ya kalau misalkan aku malu-malu sih. Agak malu nih kalau misalkan aku tuh ngupload story ceritanya itu tuh di ya kayak Wattpad gitu-gitu ya. Serius? Keren. Ya, tapi jangan dicari ya, soalnya kayaknya agak cringe ya. Keren banget ya. Kayaknya habis Maksudnya genrenya gitu? Science fiction terus sama mungkin fantasi gitu sih Kak. Keren. Baru tahu loh. Ya. Sekarang tuh. Dia tahu kan? Fun fact ini. Fun fact ya. Udah lama nulisnya? Aku mulai karena liburan kemarin tuh lumayan lama ya, sebulan. Hampir menyentuh sebulan ya. Liburan Ramadan kita tuh lama banget, hampir sebulan gitu. Ya itu aku ngabisin waktu buat belajar OSN sama itu nulis sih. Keren, semuanya keren. Oke, berarti emang ada niat misalkan mau kuliah tapi sambil kerja juga lah ya, sambil meringankan UKT.
dan lain-lain. Oke, info juga nih buat Bio Friends, di Universitas Bina Insani juga kita ada buka program kelas karyawan. Jadi teman-teman yang mau fokus kuliah tapi lagi kerja juga, itu bisa banget untuk daftar di kelas karyawan Bina Insani. Karena kita sistemnya juga sistem hybrid gitu ya Kak Putra ya. Benar banget. Jadi nggak setiap hari dan bisa offline dan online. Buat teman-teman yang mau tahu infonya, boleh banget datang ke Universitas Bina Insani langsung atau cek-cek sosial medianya Universitas Bina Insani. Kayak gitu aja. Terus kira-kira nih ada pesan nggak sih buat teman-teman SMP? Oke, aku ada pesan buat kalian, mungkin terutama buat yang anak-anak SMP, karena setelah kita lulus SMP itu kita pasti ditentukan dipilih 2 pilihan antara mau SMA atau SMK. Nah, itu Nah, betul. Nah, di sini kita tentuin kalau misalnya kalian ingin melanjutkan ke dunia kerja, mungkin kalian bisa lebih memilih ke SMK, karena SMK pada umumnya dan rata-rata itu habis lulus langsung terjun ke dunia kerja. Iya. Tapi kalau misalnya kalian emang ingin melanjutkan studinya, itu kalian bisa lanjut ke SMA, karena setelah SMA orang-orang pada umumnya ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan. Jadi maksimal untuk menentukan antara kuliah dulu atau kerja dulu itu saat SMP sih menurut aku. Itu aja pesan dari aku. Oke, terima kasih. Dari Kak Aina ada pesan? Kalau dari aku paling mungkin penting banget ya kita buat tahu passion kita atau kayak hobi dan keinginan kita. Jadi kalau saran aku tuh emang dari awal misalnya masuk SMA nih kita udah tahu tujuannya, kita bakal mau masuk ke jurusan apa, atau nggak usah spesifik jurusan sih, intinya kayak kita mau masuk ke dunia apa nanti kayak gitu. Jadi mau bagaimanapun itu kita tetap harus find your own passion. Asik. Ya. Keren-keren. Terakhir dari Kak Sastra. Mungkin ya aku hampir sama sih sama mereka karena dari awal aku masuk SMA juga harus tahu juga ya apa namanya passion aku tuh di mana, dan akhirnya juga sampai sekarang kan dikembangin passionnya, udah ditemukan dan dikembangin gitu ya. Jadi teman-teman semua yang mau masuk SMA mungkin harus juga tahu nih passionnya ke depannya mau gimana gitu. Nah mungkin kalau misalkan kalian ada struggle ya mungkin kalian nggak ada salahnya untuk Iya, benar. untuk apa namanya konsultasi ke teman atau konsultasi ke orang tua atau mungkin ke guru BK juga, itu membantu banget buat kalian nentuin ke depannya kayak gimana. Itu sih Kak. Betul banget. Keren. Dari Kak Putra. Kalau dari saya mungkin benar ya kayak kata teman-teman, gimana kita nentuin passion kita pilih SMA atau SMK. Jadi teman-teman yang khususnya mau lulus nih dari SMP, itu kalian boleh nih pikirin dari sekarang, apakah kalian nantinya pengen langsung kerja atau ingin kuliah dulu. Nah kalian tentuin passion kalian dari situ. Misalnya kalian ingin lulus dengan skill yang kalian pegang, kalian boleh pilih ke SMK. Tapi jika kalian pengen kuliah nantinya atau mencari skillnya di jenjang kuliah, kalian boleh ke SMA gitu. Oke, intinya kita harus tahu dulu nih arahnya mau kemana. Terus kalau misalkan masih bingung, bisa konsultasi sama orang terdekat kalian atau mungkin ke guru BK-nya ya. Iya, Biasanya betul. suka diarahkan gitu. Mm-mm. Ini dulu anak OSIS juga nih. Oh ya? Iya. Sama. Gimana Kak? Nah, gantian deh yang nanya. sharing Kita yang nanya ya. antara OSIS dan alumni OSIS. Nah, Saya kebetulan dulu saya juga sempat OSIS dan sebegitu aktifnya, ya gimana ya? Saya rasa saya berubah karena adanya OSIS. Oh. kalian Iya. ngerasa gitu gak? Betul banget Iya, sih. aku ngerasa Jujur juga. betul banget itu. Jujur aku ngerasa juga. Karena saya dulu iri sebenarnya pas di SMP gitu. Karena orang-orang yang pada OSIS tuh kadang disapa kalau lewat di Iya. kelas mau ke kantin. Privilege-nya ada ya gitu Iya, ya. ada privilege-nya gitu. Dan kita ngerasain ya. Kan ngerasanya ada yang nyapa nih. Nah dulu saya iri sama temen saya karena kan kalau mau ke kantin berdua tuh temen saya kebetulan dia OSIS. Nah sering disapa, wah kayaknya enak banget ya kalau punya temen atau kenalan banyak gitu disapa. Nah akhirnya setelah lulus dari SMP itu saya niatin dah untuk ke SMK ini saya pengen OSIS gitu. Berarti awalnya iri ya? Nah, Jadi mulai iri itu. banyak yang nyapa.
Kalian ngerasain yang Kak Putra rasain nggak? Bener sih Kak, ngerasain banget dari mulai mungkin dibilang privilege ya ada pasti. Tapi kayak Terus- privilege in a good way gitu. Iya, privilege in the good way. Terus sama kayak banyak skill-skill yang kita dapat juga kayak dimulai dari manajemen waktu itu benar-benar kerasa Iya, banget Kak. Kan Karena bener kayak kita kan pelajar yang harus kita belajar, ujian, tugas segala macam tuh banyak tetap ada gitu loh. Bukannya semena-mena yang kita lepas aja gitu, jadi fokus ke OSIS doang. Tapi kita harus bisa ngebagi antara tugas OSIS sama tugas sekolah. Itu tuh kita tuh harus bisa ngebaginya gitu. Dan kita puji Tuhannya bisa ya sampai sekarang gitu. Alhamdulillahnya bisa. Keren. berarti sering dispen nggak tuh? Iya, betul iya, banget. Itu yang kita suka juga sih dari OSIS. Tapi kalau dari guru kalian sendiri kan kalau anak-anak sering dispen tuh aman-aman aja atau gimana Iya, tuh? kalau tentunya kalau misalnya untuk sekolah pasti guru-guru di sekolah kami tuh benar-benar suka sangat setuju Support lah ya, banget. support intinya. Support. Yang penting kita masih bisa ngejar pelajaran Iya. sih. Jadi kayak kita harus balance juga, walaupun kita sering dispen, kita juga harus tetap aktif dan tetap nilainya tuh masih bisa ngejar yang lain gitu. Ini harus bilang Sama ini sih. apa? Pernah dibilang sama salah satu guru kok misalkan kita tuh OSIS dapat kayak ada tambahan nilai juga gitu. Iya, benar. Karena kontribusinya cukup besar buat sekolah. Karena kontribusinya lebih dari yang bukan OSIS kan ya. Karena ngurusin acara sekolah. Yang kerasa banget tuh menurut aku kayak soft skill gitu sih. Bener banget. Kayak misalnya nih public speaking. Dulu aku tuh SMP kan gak organisasi ya. Terus aku tuh pas SMA tuh join dan aku tuh ngeliat apalagi yang kayak angkatan kakak kelas yang OSIS itu keren-keren banget gitu kan. Iri juga apa enggak tuh? Bukan iri sih, lebih kagum gitu loh. Iya, sama kagum ya, kayak, gitu. wow. Kagum Kak Putra, bukan iri. Tapi itu istilah. Iya. Kagum. Padahal Iya, terus kayak setelahnya tuh ternyata setelah di OSIS ini tuh aku belajar banyak banget hal yang bahkan aku tuh nggak bisa pelajarin di luar. Kayak tadi manajemen waktu, terus public speaking, terus gimana sih cara kita bekerja sama atau kayak membangun sebuah event di satu organisasi, kan itu berarti ada job desk-nya tiap orang. Jadi kita harus bisa belajar buat menyelesaikan job desk masing-masing kayak gitu loh Kak. Iya. Mungkin yang Itu ya, sekret. apa sih pengalaman dan pelajaran yang didapetin itu loh yang mahal. Iya, Iya. betul, pengalaman sih. Pengalaman. Kalau kamu juga dulu sama SMP? SMP aku dulu sebelum udah pernah jadi OSIS, cuma aku merasa kurang aja gitu. Jadi pengen melanjutkan lagi di SMA dan ternyata perubahannya tuh bener-bener beda derajat banget, beda beberapa derajat gitu loh. Berapa derajat tuh? Di SMA ini tuh orang-orangnya dipenuhi orang-orang yang menurut aku tuh lebih dewasa aja gitu. Iya, sama-sama. Terus tentu di OSIS SMA ini aku banyak belajar banyak hal juga kayak public speaking, kayak manajemen waktu dan juga problem ini solving gitu. Karena kan di OSIS ini pasti kita kadang menemukan masalah-masalah gitu kan. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikannya itu. Nah, dan juga menemukan cara gimana sih kita bisa bekerja sama dengan baik dan merangkul anggota-anggotanya juga gitu. Itu benar-benar ngaruh banget dan benar-benar memberikan pengalaman gitu buat aku. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ada yang ini nggak julid gitu nggak? Biasanya kan ada tuh dulu kalau sekolah yang julid sama anak OSIS gitu. Sebenarnya bukan julid ya. Apa ya? Kita tuh punya apa ya? Apa ya? Kayak apa ya sebutannya? Kayak sapa pagi gitu. Bukan Mungkin gimana ya? Kalau mungkin ada lah orang-orang yang julid gitu sama OSIS. Bahkan pernah juga ada orang yang ngomong gitu tuh di belakang aku langsung. Ya ampun itu. Kalau bisa di depan aja deh, Iya. udah di belakang. Aku itu beneran ngomong di belakang. Iya benar ngomong di belakang kita dengar, bukan ngomongin Iya, belakang itu jauh lagi gitu. Lagu upacara dan ada orang di belakang aku banget, dia ngomong gitu terus kayak udah, cuma aku kan nggak mau ngapa-ngapain, kayak udah cukup denger aja. Cuma mungkin kalau orang-orang yang nggak suka itu pasti apalagi kadang tuh orang-orang yang nggak tahu tentang OSIS kayak OSIS apa sih, OSIS tuh kayak gini cuma babu sekolah. Itu tuh karena mereka tuh udah doktrin aja gitu sama omongan orang-orang. Padahal tuh mereka belum tahu dalamnya tuh kayak gimana, OSIS tuh kayak gimana gitu. Betul, sih. betul. Mungkin orang-orang kayak gitu pasti ada. Ya mereka lihat luarnya aja. Iya, ya. benar-benar banget. Nggak tahu inti dalamnya tuh kayak gimana, kerjanya kayak gimana. Iya, benar-benar.
Emang benar Kak Putra? Iya kan? Saya ngerasain dulu. Oh Ngerasain. iya. Saya jadi OSIS juga. Setelah SMA atau SMK terus masuk kuliah tuh Oh, gimana iya, sih? Iya, gimana tuh? Boleh di spill nggak biar kita kayak aduh lumayan nih. Life after high school. Biar jadi pegangan buat kita juga ke depannya. Dipegang. Iya, Pegang. biar pegangan biar gak jatuh. Mungkin dari Kak Ani dulu ya. Iya, udah dulu aja. Oke deh, boleh dari saya ya. Dulu tuh saya sempet bingung ketika lulus SMK saya pengen kemana. Apakah saya kerja atau kuliah? Karena dari orang tua sih kelihatannya tuh kayak pengen saya kerja dulu. Nah, tapi waktu itu saya sempat mikir gini, kayaknya saya ada kesempatan kuliah di sini gratis gitu atau beasiswa. Nah, terus saya coba bilang deh ke orang tua, Bu, di sini ada kuliah gratis nih. Nah, nanti misalnya boleh sambil kerja, saya bisa kuliah sambil kerja gitu, saya bilang. Nah, terus ibu bilang, ya nggak apa-apa sih, seterah kamu aja. Itu pilihan kamu atau mungkin yang terbaik bagi kamu gimana. Nah, terus saya coba tuh dari info cari info beasiswa di sini, beasiswa yang bisa sambil kerja dan yang lain-lain dah. Pokoknya saya ada beberapa temuan di universitas yang ada di Bekasi khususnya. Nah, pas dari itu saya coba-coba deh. Nah, akhirnya ketemu di sini di Universitas Bina Insani. Waktu itu ada informasi kuliah gratis dari beasiswa KIP kuliah. Nah, kebetulan dari SMP sampai SMK tuh saya dapat, alhamdulillah sih dapat KIP gitu. Jadi udah sejalur lah nanti buat kuliahnya ke depannya pakai itu juga. Nah, tapi kendalanya ini, kalau di sini nggak boleh sambil kerja. Nah, terus saya konfirmasi lagi lah ke orang tua. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Mungkin itu emang udah jalan kamu ke situ. Gitu. Nah, jadi sempatlah tuh bimbang dari pilihan atau kuliah atau kerja. Dan saya memutuskan kuliah dulu. Dan mungkin nanti kerjanya bisa di sampingan aja atau di freelance atau yang lain gitu. Jadi dulu saya udah nyiapin juga apa yang harus saya siapin dari SMK buat kuliah nanti. Kan dulu SMK saya kebetulan jurusannya teknik sepeda motor. Di kuliah saya teknik informatika, kan berbanding terbalik tuh antara Agak jauh ya. teknologi, motor, teknik, ada campur aduk tuh. Nah, di SMK kebetulan saya hobinya program-program gitu, ngoding. Jadi ada nyerempet-nyerempet lah sedikit tentang teknik informatika. Jadi saya udah nyiapin dari situ dan emang hobinya itu ya emang memutuskan juga buat lebih fokus ke situ, bukan yang ke hasil yang dari SMK itu. Jadi menurut saya sih kalian bisa ambil skill kalian dari kejuruan kalian, atau kalian bisa ambil skill dari hobi atau emang passion kalian. Jadi kalian tidak perlu takut nantinya misalnya kejuruan kalian awalnya ini dan nanti kuliah kejuruan kalian berbanding terbalik gitu. Sesungguhnya nanti di kuliah itu semuanya belajar dari awal dan memang mempelajari semuanya secara dari awal gitu, memang dimulai dari awal gitu. dari awal. Dan juga mendalaminya dari awal lagi gitu. Intinya dari awal ya. Intinya dari awal lagi, Dari awal nol Semuanya gitu. dari awal. muter-muter dari awal. Jadi pentingnya punya hobi Iya, atau passion. passion dan kejuruan gitu. Itu sih menurut saya. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung banget. Nyambung Kak. Terima kasih ya Kak. Oke. Dari Kak Ani gimana? Kalau dulu sih saya kan SMK ya. Terus saya emang pengennya kuliah. Tapi pengennya dulu tuh di PTN. Terus saya ikutan SNM tuh yang pertama kan ada. Oh, Kalau iya. sekarang tuh SNBP. SNBP. Iya, benar. Nah, tapi nggak lolos. Terus saya ikut SBM juga tuh. Ini sebenarnya sedih sih, SBM juga ikutan. Nggak lolos juga. Saya ikut mandiri, nggak lolos juga. Terus punya plan kedua, kalau misalkan nggak lolos, berarti harus PTS tapi di Bekasi aja. Makanya saya ambilnya ke sini nih. Kebetulan saya alumni di sini juga, Bina Insani. Nah, habis itu pas masuk dunia kuliah sih yang saya rasain ya,
kalau dulu mungkin pas sekolah kita tuh masuknya bareng, lulusnya juga bareng ya. Nah, kalau di kuliah tuh enggak. Kita masuknya mungkin bareng. Lulusnya bisa aja ada yang tahun ini, ada yang tahun depan, tahun depannya lagi gitu-gitu. Terus dari segi pembelajaran, kalau menurut saya sih yang di kuliah tuh lebih baik lah gitu. Lebih apa ya namanya? Lebih terstruktur. Nah, iya betul, lebih terstruktur juga. Karena kebetulan basic SMK saya dulu juga kan dari RPL. Terus ngambilnya juga satu linear gitu, jadi ngerti basic-basicnya juga. Kayak gitu sih, itu sih yang dirasain ketika pindah dari SMA atau SMK terus ke kuliah. Kayak semuanya tuh, kan kalau di sekolah tuh biasanya sama teman-teman gitu-gitu ya. Di kuliah mungkin juga kayak gitu, cuman beberapa tuh ada yang harus kita jalanin sendirian, kayak contohnya mungkin pas lagi skripsi atau apa, ya udah kayak lu gue gitu, kalau lu nggak mau lulus ya udah gue tinggalin. Oh my god. Kayak gitu. Oh, iya. Tapi mungkin nggak semua kayak gitu sih, ada juga yang ya masih pengen bareng-bareng ya, cuman kan agak sulit karena kan struggle-nya beda-beda. Ada yang mungkin di saat kuliah tuh ada ngalamin kendala yang kita nggak pernah tahu apa, terus mereka harus nunda kuliah mereka atau apa. Itu sih kita harus bisa menghadapi itu sendirian gitu. Berarti jatuhnya pertemanan ya kayak? Iya. Iya, benar Pak. Benar. Jadi misalnya nanti kuliah tuh kadang kalian pasti bakal berteman dengan orang-orang yang emang sejalan gitu sama kalian. Jadi ya di kuliah nih kadang ya memang kayak berkubu-kubu gitu teman-temannya pasti. Walau nggak di semua kampus ya Walau kayak nggak gitu. di semua kampus. Karakternya banyak ya. Nah, Banyak betul. karakternya. Terus di kuliah juga banyak harus cari relasi gitu, kayak dari magang atau dari ya ini dosen-dosen, organisasi juga sama, balik lagi itu sih. Nggak dari akademik aja, tapi dari non akademik pun kita harus cari tahu gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari kita semua. Kita semua pamit undur diri. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan nantikan video-video kami berikutnya. Bina Insani University, Bigger, better, higher. SMA 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter.